Hai guys, balik lagi di Syabil Maxwell dan di video kali ini gue akan berbagi pengalaman gue. Sebelum kita mulai jangan lupa beli Cubebox merchandise kalian seperti Cubebox jacket ya. Terus ada lagi Cubebox t-shirt. Cubebox t-shirt 150.000, ini cuma 210.000 dan ini cuma 88,888.000 karena ini lagi CNY sale sampai 28 Februari. Jadi pesan milikmu sekarang juga. Nah, jadi di video kali ini gue akan berbagi pengalaman gue tentang waktu itu pas 17 Februari 2021 hari Rabu. Gue barusan podium di PSKG Premier. Podiumnya bukan 3 BLD. Gue podium di 3 BLD, tapi itu bukan yang gue mau highlight. Dan gue juga bukan podium di 2x2. Mungkin buat yang kalian tahu dulu gue sempet lumayan di 2x2. Enggak, gue gak podium di 2x2. Tapi gue podium di Pyraminx. Gini. Jadi gue akan berbagi pengalaman kalian gimana gue bisa podium di PSKG Premier di arcade dan juara 3. Oke? Padahal gue kan nggak terkenal banget sama Pyraminx, dan maksudnya gue kan bukan Brian. Walaupun gue pakai jaket yang sama, tapi gue bukan Brian. Jadi intinya, it's something that menurut gue sih pasti ada beberapa orang juga kaget juga pas gue lihat di komennya kayak, oh my god Max gitu. Terus kayak Zaki waktu itu pas di live juga ngomong kayak, kok Max kok lu jadi jago sih? Kayak Zaki. Kalau makin jago sih Max. Gue sih kayak, gue sih nggak anggap gue jago di Pyraminx, tapi oke, ini mari kita bahas. Jadi menurut gue ada dua aspek ya, termasuk ini satu aspeknya juga, aspek kecil ya. Kita mulai dengan aspek yang paling kecil dulu. Jadi ini maksud gue, puzzle yang lu pakai, main puzzle lu, menurut gue ini satu hal yang cukup penting dan lu harus mulai dengan yang cukup bagus. Jadi ini Moyu Pira M yang gue setup, gue lupa pakai lupa apa, udah kayak gue udah taruh beberapa hal gitu ya. Akhirnya tapi gue suka. Dan ya, makanya kalian kalau ada rubik yang kalian belum begitu suka, tinggal aja langsung aja pesan Premium Service. Link IG akunnya tinggal di bawah, nanti tinggal DM Premium Groupnya aja. Dan juga ada list loopnya ada di bio gitu. Jadi jangan lupa dicek. Next, dua aspek yang gua akan bahas yang menurut gua cukup besar adalah, oke, kita mulai dengan satu yang menurut gua yang dasarnya lah ya. Jadi dasarnya tuh lu harus bener-bener fokus di Pyraminx. Lu harus minimal tahu tentang sekedar Pyraminx gitu. Jadi cerita singkat aja, gua tuh mulai fokus di Pyraminx di 6 Januari. Dan tujuan gua tuh awalnya podium, tapi karena gua mikir juga kayak kalau gua berharap podium nanti gua malah kecewa. Jadi guanya nggak begitu harap banget buat podium gitu lah ya. Jadi gua mulai dari 6 Januari 2021, gua fokusin banget dan gua tanya-tanya si Brian untuk website mana yang bagus untuk L4E, dan dia udah kasih satu website. Gue coba belajar dan segala macam, dan akhirnya gue latihan, dan akhirnya gue juga nonton videonya Brian ya, misalnya kayak walkthrough, ada Juli kan ada banyak tuh bulan-bulan kayak monthly walkthrough dia. Nanti kalian bisa dicek ya, ada link di sini. Jadi ada banyak video yang gue nonton dia dan menurut gue tuh bantu banget. Ada juga yang namanya yang dibikin video kenapa lo harus method neutral, dimana lu harus pakai lebih dari A4E. Maksudnya ada juga kan yang namanya top first. Gue akhirnya belajar top first, tapi akhirnya gue rada kapok karena gue gak jago banget sih. Pas gue pakai top first tuh kayak hasilnya tuh jauh banget sama A4E gue. Jadi mungkin itu gue harus latihan lagi. Tapi intinya gitu, gue juga belajar untuk kayak seperti dua tips ya. Ya 2 tips gitu kan. Harus ada lagi yang ini, ada banyak lah kan. Gue cukup belajar beberapa hal dasar-dasarnya lah tentang itu. Jadi ya pertama lu pasti butuh dasar banget. Dan menurut gua 48 hari ini cukup cuma khusus buat lomba yang kayak PSKG. Nah, langsung aja ke aspek kedua. Seperti kalimat yang ngomong tadi, ini suatu hal yang penting menurut gua. Jadi format lomba. Oke, jadi gini, PSKG itu kan mirip banget kayak HKO ya. Cuma bedanya si PSKG ini fokusin finalnya banyak, jadi banyak hari, dan itu cukup bagus sih. Great job Milo. Jadi di sini tuh format dia itu pertama tuh kayak lu qualify dulu atau babak penyisihan, atau mereka bilangnya pre-elimination kalau nggak salah ya. Jadi di sini kita rekam, dan kalau kita lolos ke babak final, ya udah nanti kita tinggal saing di final. Dan kalau buat untuk lolos lu harus top 8 gitu kan. Sedangkan kalau buat Pyraminx kan juga masih rada sepi. Jadi kalau top 8 sih menurut gua sih bisa lah, dan akhirnya gua juga bisa kan. Gua ke-6 waktu itu ya. Nah, pas di final, ini yang paling penting. Jadi gini, kan gua ke-6 kan. Di sini tuh finalnya tuh lu live, dan formatnya tuh kayak mengumpulkan poin. Misalnya kayak best of 3,
berarti lu harus best of 2 itu kan kayak dari 3 lu harus nyampe 2, ngerti gak sih? Jadi kayak kalau best of 5 itu lu harus sambil 3. Intinya lu harus mendapatkan poin untuk menang gitu ya formatnya. Jadi kalau misalnya dia bilang lu harus dapatkan 2 poin untuk lolos ke babak selanjutnya, berarti lu harus menang 2 solve lawan musuh lu. Jadi misalnya kalau kayak solve pertama lu dapat 1 detik, terus musuh lu dapat 1,5 detik, berarti lu menang 1 poin. Dan lu harus sampai kayak gitu, harus 2 poin, sampai 2 kali baru lolos ke babak berikutnya. Pas gua pertamanya kan quarter final ya, jadi masih ibaratnya babak pertama dari final Pyraminx. Di situ gua ngadep sama Akbar. Gua kira sih kayak awalnya gua rada nggak yakin juga sih ya, tapi berharap aja dan gua menang. Jadi lumayan gitu ya. Gua lolos ke babak selanjutnya dan babak semifinal. Babak semifinal ini yang cuma tinggal 4 orang. Dari awalnya 8 orang jadi 4 orang. Jadi tereliminasi 4 orang. Nah, di sini gua semifinal tuh gua menghadap dengan Zaki Kurniavala, di mana di situ dia cukup jago juga dan gua juga mendekati. Akhirnya Zaki dapat 3 poin, gua dapat 2 poin. Jadi close lah gitu, cuma beda 1 poin gitu kan. Tapi hampir. Dan jadinya akhirnya gua ke third place match gitu ya. Jadi third place match itu dimana lu akan bersaing sama nanti musuh lu, dan lu akan berjuang untuk mendapatkan juara ketiga gitu ya. Nah, dan di situ gue menghadap Muhammad Faisal Koda, dan di situ gue menang. Jadi gue jadi juara 3, dan itu pun juga bedanya cuma dikit, kayak gue dapat 4 poin, dia dapat 3 poin, jadi beda dikit. Nah, kayak gitu-gitu kan tuh sebenarnya kan dikit. Jadi di situ tuh ada faktor-faktor lain selain cuman jago di Pyraminx, yaitu yang namanya nerfs. Bahasa Inggrisnya nerfs, kalau bahasa Indonesianya maksudnya saraf gitu ya. Jadi maksudnya di sini tuh lu harus melawan saraf lu juga, karena nerfs lu itu kayak harus dikuasai sama lu juga. Karena kalau kayak live ini akan lebih nervous gitu. Jadi di sini ya, menurut gue menangnya tuh nggak cuma karena gue jago Pyraminx ya. Karena menurut gue sih kalau misalnya lu saing nanti, misalnya kalau coba Zaki rekam 5 solve, terus gue rekam 5 solve, atau mungkin coba Koda rekam 5 solve, gue rekam 5 solve, gue jamin gue bakal kalah. Itu, oke? Jadi menurut gue nggak cuma karena gue punya dasar doang, walaupun gue nggak jago banget di Pyraminx, tapi menurut gue karena gue udah latihan banyak nerfs. Karena gue juga udah bikin HQO, gue tahu suasananya seperti HQO apa, dan gue juga ada coba live ini live itu kan. Jadi menurut gue walaupun misalnya kalau ada lomba e-com yang mungkin gak ada hadiahnya, atau mungkin lu kurang tertarik, tapi ada live finals, lu coba ikut. Karena itu menurut gua sebuah kesempatan buat lu latihan nerves lu gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau kayak waktu itu, menurut gua mungkin Akbar itu sebenarnya jago. Karena Akbar pas gua lihat videonya sebenarnya jago juga, tapi mungkin dia rada nervous dikit, gua juga nggak yakin. Dan menurut gua yang ini deh, kalau mungkin Zaki nggak begitu nervous banget. Mungkin kalau gua lihat ya sekilas aja, mungkin dia iya, tapi gua nggak tahu. Dan kalau Koda, nah di sini kayak Koda tuh rada nervous juga. Jadi waktu itu ada sempat pesaing udah kayak 2 sama gitu kan. Nah di situ kayaknya si Koda udah nervous banget, sedangkan gua masih rada tenang. You may start inspection in 3, 2, 1, go. Eight seconds. No. Wait. Oh no! Is that plus 2? Yeah, that's plus 2. Oh no! Oh no, Koda! What you got? 3.51. 3.50. Oh! Jadi di sini gua dapat 3,83 dan dia tuh dapat 3,51. Tapi plus tuh. Nah, di situ juga penting kayak hal-hal yang misalnya dia tuh tadi kayak plus tuh cuma 1 tip gitu loh, 1 tip di belakang gitu. Jadi kayak salah satu halnya juga perhatiin juga plus tuh juga kalau buat finals gitu, itu harus suatu hal yang penting. Kalau bisa coba jangan terlalu buru-buru banget, terutama misalnya di rumus terakhir gitu, atau ya rumus terakhir. Misalnya kalau kayak gua nggak tahu sih, tapi kalau buat 3 BLD sih ngaruh banget. Kayak waktu itu misalnya ada pas di PSKG itu ada yang harusnya gue bisa dapat 16, tapi karena plus itu jadinya 18. Jadi rumus misalnya ini last out gue ya, gue tuh kayak benar-benar cepetin banget, dan gue tuh abis gini gue angkatnya cuma setengah terus langsung taruh, hasilnya malah kayak gini. Jadi kayak suatu hal tuh mungkin coba angkat dulu baru taruh. Jadi
waktu lu akan kemakan sedikit, tapi lebih baik daripada lu dapat plus 2 karena resikonya besar antara lu plus 2 atau enggak lu DNF. Waktu itu gue juga pernah dapat 17 tapi DNF. Harusnya kalau gue nggak DNF, gue bisa ngalahin Manuel Goodman di lomba itu. Waktu itu case gue tuh kayak gini. Jadi pas gue lakuin rumus ya, nah gue tuh pas di sini gue tuh mau angkat, tapi gue angkatnya nggak sepenuhnya dan akhirnya pas gue nggak angkat sepenuhnya, gue puterin U layernya, dimana dia quarter cut, langsung gue taro, hasilnya malah kayak gini, DNF-nya by 3 move 1, 2, 3. Jadi menurut gue kalau misalnya lagi di final terutama ya, mungkin kalau rekaman boleh juga, tapi kayak mungkin kan ada beberapa juga tuh kayak mungkin event 2x2 lo harus benar-benar cepetin juga karena saingan 2x2 tuh kan benar-benar sampai kayak milih detik gitu kan. Mungkin kalau 2x2 ada baiknya kalau lu tuh buru-buru di rumus rakit. Tapi kalau buat yang lain misalnya atau kayak 3x3, coba lu mungkin jangan buru-buru terakhir banget. Pastiin kalau rada solve baru lu taruh gitu loh. Itu suatu hal yang menurut gua penting buat final gitu ya. Mungkin kalau buat rekaman lu bisa membiasain diri. Kalau buat final tuh lu nervous. Oke, dan itu akan membuat suatu hal yang besar, terutama kalau formatnya tuh kayak PSKG, dimana lo harus menang berapa poin untuk menang, bukan bandingin average of 5 gitu. Jadi sekian ya, jadi itu penjelasan gua, penjelasan dan cerita gua tentang cara gua podium di PSKG. Jadi makasih banget udah dengerin cerita gua, dan ya, see you in the next video, bye bye.